Bab 216 Hu. Xiao Chen melangkah maju dan meletakkan telapak tangan kanannya di punggung Liu Suifeng, menghilangkan kekuatan. Baru setelah itu Liu Suifeng berhasil menstabilkan dirinya. Dia memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya saat dia mengucapkan terima kasih kepada Xiao Chen dengan suara lembut. Wang Rong tersenyum tipis ketika ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Dia berkata, "Kamu bahkan lebih lemah dari yang aku kira. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan." Wang Rong, jangan melangkah terlalu jauh, ini puncak King Yun, Liu Suifeng berkata dengan marah. Wang Rong tersenyum tipis. Apa yang aku lakukan? Aku hanya meminta kamu untuk pindah. Jangan gunakan nama King Yun Peak untuk menekan aku. Kamu bahkan bukan murid inti. Kamu tidak layak melakukannya. Wang Rong. Xiao Chen mengulangi nama ini di benaknya beberapa kali. Sepertinya dia telah mendengar nama ini sebelumnya tetapi dia tidak bisa mengingat di mana. Meski begitu, dia tidak terganggu dengan itu. Wang Rong mendengus saat dia berjalan melewati Liu Suifeng. Ketika dia berjalan di dekat Xiao Chen, dia tiba-tiba berhenti. Dia menoleh dan berkata dengan senyum mengejek, "Aku lupa. Kamu tidak peduli menjadi murid inti. Bagaimanapun, kamu memiliki saudara perempuan yang kuat yang melindungi kamu. Bahkan jika pangkatmu turun drastis, kamu tidak akan diusir dari gunung." Ketika Xiao Chen mendengar kata peringkat, ia akhirnya ingat di mana ia melihat nama Wang Rong. Dia adalah peringkat ke-20 di papan peringkat Hall of Contributions. Dia hanya mengambil pandangan sepintas dan tidak memiliki kesan yang terlalu dalam. Itu sebabnya dia tidak segera mengingatnya. Namun, Xiao Chen tidak tahu dendam apa yang dimiliki Liu Suifeng dengan orang ini. Tampaknya ada sesuatu yang besar di antara mereka. Saat mereka bertemu, suasananya menjadi sangat tegang. Liu Suifeng menjadi pucat dan dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Ada nadi yang menonjol di dahinya. Seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Ketika Wang Rong melihat bahwa Liu Suifeng tidak akan mengatakan apa-apa, ia merasa itu membosankan. Dia mendengus dan berjalan pergi tanpa melihat ke belakang. Ledakan, tiba-tiba ada ledakan keras di perpustakaan yang sunyi. Itu seperti guntur. Itu menyebabkan perpustakaan bergetar terus-menerus. Gambar harimau ganas bergabung ke tubuh Xiao Chen. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara, pilih pala, terdengar gemuruh keras ketika tinju menghantam punggung Wang Rong. Begitu guntur bergemuruh, Wang Rong segera merasakan niat membunuh dan angin mengerikan dari tinju. Dia tidak punya cukup waktu untuk berpikir. Dia berbalik dengan kecepatan kilat, mengepalkan tinjunya dan meninju sebagai respons. Bang! Wang Rong merasakan sakit luar biasa dan lengannya mati rasa. Dia terbang mundur dan ki dan darahnya melonjak tanpa henti. Dia mendarat di lantai 2. Pukulan Xiao Chen tidak memiliki peringatan apapun. Lebih jauh, ketika dia bergerak, dia tidak menahan diri. 6.000 kilogram kekuatan yang digunakan bersama-sama dengan teknik fish peringkat-peringkat bumi yang inferior. Tiger First Leaving the Mountains. 1. Tangga itu sangat sempit. Tidak ada ruang yang cukup bagi Wang Rong untuk menggambar pedang yang tergantung di pinggangnya. Selain itu, ia telah meremehkan kekuatan fisik Xiao Chen dan bentrok secara langsung. Ini mengakibatkan dia menderita kerugian besar. Gemuruh. Wang Rong menginjak tanah, menyebabkan kekuatan dari pukulan Xiao Chen ditransmisikan ke lantai. Semua rak buku di lantai 2 segera mulai bergetar. Banyak manual di rak buku jatuh ke tanah. Itu adalah Wang Rong. Orang peringkat ke-20 dalam daftar tidak stabil. Dia biasanya berlatih di luar. Mengapa dia kembali? Dia bahkan berkelahi dengan seseorang. Siapa yang berani bahkan menantang Wang Rong?
Dalam perang ranking tahun lalu, Wang Rong adalah yang paling ganas. Dia sama sekali tidak punya rasa persahabatan. Dia bahkan membunuh seseorang. Jika bukan karena dia memiliki talenta tinggi, dia akan diusir jauh-jauh hari. Ini jelas seseorang dalam peringkat 20 teratas. Tidak ada orang lain yang berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Belum lagi menyebabkan gangguan besar. Lantai 2 yang awalnya sunyi segera berubah menjadi bising. Orang-orang yang memilih teknik marsial semua bergegas keluar. Mereka semua heran ketika mereka melihat keadaan Wang Rong. Yang disebut daftar tidak stabil adalah daftar di dinding yang dicat emas di ruang pemeringkatan. Kompetisi dalam 500 peringkat teratas adalah yang paling intens di seluruh Heavenly Sabre Pavilion. Orang-orang yang bisa menjaga nama mereka di sana adalah para jenius. Ketika orang-orang ini keluar dari Pavilion Saber Surgawi, mereka akan bisa menjadi penguasa suatu daerah. Cerita tentang kekuatan mereka akan menyebar jauh dan luas. Dengan demikian, daftar ini juga dikenal sebagai daftar tidak stabil. Orang-orang yang bisa masuk ke 20 teratas adalah para jenius di antara para jenius. Mereka sudah bisa diklasifikasikan sebagai monster, dan Wang Rong adalah salah satu monster tersebut. Siapa di dunia yang bertarung dengan Wang Rong? Semua orang merasa penasaran. Mereka semua melihat ke bawah tangga, ingin mencari tahu siapa yang ada di bawah. Siapa yang punya nyali seperti itu? Xiao Chen perlahan berjalan, muncul di depan semua orang. Ketika semua orang melihatnya, mereka heran. Orang yang menantang Wang Rong sebenarnya adalah dia. Xiao Chen Pik King Yun Pik ini sebenarnya dia. Mereka terkejut. Seseorang yang berada di sekte dalam hanya setengah tahun sebenarnya menantang Wang Rong, yang berada di 20 teratas daftar tidak stabil. Wang Rong memiliki ekspresi yang sangat marah di wajahnya. Dia ingin menggerakkan tangannya untuk menarik pedangnya. Tetapi dia menemukan bahwa tangannya tidak akan taat. Ketika dia melihat, dia terkejut, butiran-butiran kecil darah keluar melalui pori-pori lengan kanannya. Dalam waktu singkat, lengannya tidak mungkin pulih kembali ke kondisi semula. Wang Rong mengutuk dalam benaknya. Sial, aku terlalu ceroboh. Berapa banyak kekuatan yang dimiliki pukulan orang ini? Lengan kanan aku menolak untuk mendengarkan aku. Wang Rong unggul di teknik sabre. Dia tidak melatih tubuh fisiknya. Dia tidak memiliki cara untuk mengumpulkan lebih banyak esens ke tangan kanannya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia bukan tandingan Xiao Chen ketika berkompetisi dalam kekuatan. Bajingan, beraninya kamu menyelinap menyerang aku. Kamu akan membayar untuk itu. Wang Rong meraung pada Xiao Chen. Dia memiliki ekspresi marah di wajahnya. Sebelum Wang Rong kembali ke gunung, dia sudah maju ke puncak Saint Martial kelas rendah. Meskipun dia memperhatikan Xiao Chen, dia tidak peduli padanya karena dia melihat bahwa dia hanya seorang Grandmaster bela diri kelas superior. Namun, Wang Rong tidak menyangka orang ini akan menyelinap menyerangnya. Selanjutnya, dia melakukannya dengan kekuatan besar, untuk sementara melumpuhkan tangan kanannya. Ye Chen, jangan melukainya. Kamu bukan lawannya. Liu Suifeng berlari dan menahan Xiao Chen. Kultivasinya jauh lebih tinggi daripada milikmu. Dia mungkin berada pada posisi yang kurang menguntungkan sekarang. Tetapi kamu tidak akan bisa menghadapi pembalasannya di masa depan. Xiao Chen melihat penampilan Liu Suifeng yang khawatir dan menghela nafas di dalam hatinya. Betapa naifnya. Sekarang karena aku telah melukainya, dendam telah terbentuk. 9. Jika aku melepaskannya sekarang, apakah Wang Rong tidak akan membalas di masa depan? Mengingat karakternya, apakah dia akan menyerah untuk membalas dendam? Jika seseorang terlalu berhati-hati dan takut untuk melakukan apapun,
maka sia-sia hidup di dunia ini. Xiao Chen tidak banyak berpikir sebelum memutuskan untuk pindah. Orang ini mempermalukan temannya di depannya dan dia bahkan membuat langkah untuk mengejeknya. Jika dia tidak memiliki kesempatan untuk menang, dia mungkin memilih untuk bertahan. Namun, karena dia bisa, mengapa tidak bergerak? Jika Xiao Chen tidak melakukannya, maka dia akan menentang karakternya. Jika dia tetap diam dan merencanakan balas dendam untuk masa depan, pada saat dia bisa memikirkan itu, lawan akan sudah mencapai lantai 2. Bahkan jika kamu ingin bergerak, kamu akan kehilangan kesempatan. Xiao Chen selalu menjadi orang yang menentukan. Dia tidak akan ragu untuk melakukan hal-hal yang telah dia putuskan untuk lakukan. Dia akan menggunakan kekuatan besar untuk mengalahkan musuh secara instan. Apakah kamu ingin hidup dalam bayang-bayang orang ini selamanya? Xiao Chen menatap Wang Rong. Karena dia tidak punya niat untuk membiarkannya pergi. Ketika Liu Suifeng mendengar itu, dia tertegun. Ekspresi rumit muncul di wajahnya. Tapi kamu benar-benar bukan lawannya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia adalah satu-satunya orang di Heavenly Sabre Pavilion yang mempraktikkan teknik angin dan guntur saber untuk kesempurnaan hebat. Sial, Dang, sial. Beberapa sosok muncul dari tempat yang tidak dikenal. Sosok Liu Qing tiba perlahan. Dia menatap Wang Rong dengan dingin dan berkata, "Pergi. Dan jangan kembali ke puncak Qingyun lagi." Ketika dia mendengar kata-kata Liu Qing, Wang Rong merasa seperti dia dibebaskan dari beban besar. Dia melompat dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Dia sudah jelas melihat ekspresi jijik di mata Xiao Chen sebelumnya. Wang Rong telah melihat penampilan seperti itu di luar sebelumnya. Dan dia sangat akrab dengan mereka. Para bandit memiliki penampilan yang sama. Dingin dan tidak berperasaan. Tegas dalam pembunuhan. Wang Rong percaya bahwa bahkan dengan Liu Suifeng di sini, orang ini tidak akan menahan diri. Xiao Chen mungkin tidak berani membunuhnya di Heavenly Sabre Pavilion. Tetapi dia akan dapat memastikan bahwa dia tinggal di tempat tidur selama beberapa bulan. Aku tidak bisa membiarkannya tetap hidup. Jika tidak, itu akan menyebabkan aku tanpa akhir masalah. Ketika dia meninggalkan gunung, aku harus mencari kesempatan untuk membunuhnya. Wang Rong berpikir pada dirinya sendiri ketika jejak niat membunuh muncul di matanya. Xiao Chen merasa sedikit disayangkan ketika dia melihat Wang Rong pergi. Dia sangat jelas pada orang seperti apa Wang Rong. Dia pada awalnya berencana untuk melukainya sampai ke titik di mana dia harus berbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Namun, karena Liu Qing telah mengatakan sesuatu, Xiao Chen tidak dalam posisi yang baik untuk bergerak. Dia hanya bisa lebih berhati-hati di masa depan, mengawasi pembalasan Wang Rong. Xiao Chen dan Liu Suifeng turun ke lantai pertama dan menyerahkan semua manual yang telah mereka pilih kepada Liu Qing. Liu Qing berurusan dengan barang-barang Liu Suifeng terlebih dahulu sebelum melihat manual yang diberikan Xiao Chen. Ketika dia melihat manual pertama, dia memiliki ekspresi syok ringan. Dia berkata, "Teknik saber Lingyun. Ini adalah teknik sabre peringkat bumi yang kurang. Selain itu, ada persyaratan kemampuan pemahaman yang sangat tinggi. Adik kecil, apakah kamu yakin ingin memilih ini?" Xiao Chen mengangguk. "Senior, tidak perlu khawatir. Aku sudah serius mempertimbangkan ini sebelum aku membuat keputusan." Melihat Xiao Chen begitu tegas, Liu Qing tidak mencoba membujuknya lagi dan hanya meminta 400 poin kontribusi. Kemudian dia mengeluarkan manual teknik Lingyun Sabre serta strip giok. "Teteskan setetes darah ke ini dan kemudian ulangi setelah aku. Salinan tulisan tangan ini akan menjadi milik kamu setelah itu." Xiao Chen melakukan apa yang dia katakan. Mengulanginya. "Aku, Ye Chen,
Bersumpah pada iblis hatiku bahwa aku tidak akan membocorkan teknik Lingyun Sabre yang telah aku pelajari. Jika aku melanggar sumpah ini, aku akan dimakan iblis hatiku. Meridianku akan hancur. Dan aku akan mati. Xiao Chen tercengang. Sumpah yang sangat jahat. Jadi ini adalah bagaimana Heavenly Sabre Pavilion mencegah kebocoran teknik rahasia mereka. Aku bertanya-tanya apakah itu benar-benar bocor. Apakah hasilnya seperti yang dinyatakan? Terlepas dari apakah itu efektif, Xiao Chen tidak akan mencobanya dengan santai. Garis giok itu cukup aneh. Lebih baik aman daripada menyesal. Jika sumpah mulai berlaku, sudah terlambat untuk penyesalan. Setelah Xiao Chen bersumpah pada iblis hatinya, Liu Qing menyerahkan manual yang disalin tangan oleh teknik Lingyun kepada Xiao Chen. Kemudian dia mengambil manual kedua dari Xiao Chen. Ketika Liu Qing melihat nama manual, dia tidak bisa menahan senyum. Teman kecil, mengapa kamu memilih ini? Itu tidak tampak seperti teknik bela diri. Xiao Chen mengangguk. Aku tahu. Aku hanya ingin memeriksanya. 3 formasi agung Heavenly Sabre Pavilion terkenal. Siapa tahu, mungkin aku bisa memahami sesuatu yang baru dari ini. Dan mendapatkan pencerahan. Bab 217 Liu Qing menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jika ini yang kamu pikirkan, maka kamu mungkin kecewa. Meskipun buku ini disebut Formasi Pembasmi Surgawi 9 Saber, versi sederhana, tidak terkait dengan Formasi Pembasmi Surgawi 9 Saber. Manual ini adalah formasi lain, yang berasal dari Formasi Pembasmi 9 Surgawi. Meskipun kekuatannya besar, itu membutuhkan 9 pembudidaya tingkat budidaya yang sama untuk bekerja sama dengan sempurna. Itu persyaratan sangat tinggi dan hanya ada dalam teori. Selain dari master formasi, 8 orang lainnya harus seperti perpanjangan lengannya. Halus dan alami. Tanpa jeda atau ragu-ragu. Tidak ada kelonggaran untuk kesalahan. Jika tidak, formasi akan langsung gagal dan menyebabkan serangan balik. Xiao Chen sedikit mengernyit. Tatapan aneh muncul di matanya. Dia berkata, "Senior, mengapa kamu begitu akrab dengan ini?" Liu Qing tersenyum tipis dan berkata, "Bukan hanya akrab, akulah yang menulis buku ini. Jadi itu sebabnya." Tidak heran dia seakrab itu seolah-olah itu adalah harta keluarganya. Xiao Chen berkata, "Dalam hal ini, aku akan mendengarkan saran senior dan tidak mengambil buku ini." Tunggu sebentar. Liu Qing memberitahu Xiao Chen sebelum menyerahkannya formasi pembasmi 9 surgawi yang lengkap. Versi sederhana. Tidak ada masalah melihat melalui itu ketika kamu punya waktu. Siapa tahu, mungkin kamu bisa mengetahui metode untuk menyelesaikan masalah yang dimilikinya. Xiao Chen agak terkejut. Dia mengucapkan terima kasih setelah menerimanya sebelum segera meninggalkan perpustakaan. Liu Suifeng duduk sendirian di tangga batu di luar perpustakaan. Dia memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Kemungkinan dia masih memikirkan kembalinya Wang Rong. Xiao Chen berjalan ke sisi Liu Suifeng. Dia tidak menyadari dendam antara dia dan Wang Rong. Dia juga tidak tahu bagaimana menghiburnya. Tidak masalah menerima kemunduran dan kesulitan selama orang tahu kesalahan mereka dan dengan berani menanganinya. Namun, Xiao Chen tidak tahu apakah Liu Suifeng bisa memikirkan ini. Jika dia hancur oleh kemunduran ini dan mengembangkan iblis jantung, itu berarti akhir dari perjalanannya di jalur kultivasi. Ketika Liu Suifeng mendengar langkah kaki Xiao Chen, dia bangkit dan memasang wajah berani. "Saudara Ye, kamu sudah mendapatkan manualnya. Bukan? Mari kita turun ke puncak. Terima kasih telah membela aku sebelumnya." Xiao Chen menepuk pundaknya dan berkata, "Sebagai temanmu, ini yang harus aku lakukan." Liu Suifeng diam di jalan.
benar-benar berbeda dari ketika mereka naik. Mereka berdua menuju ke tengah puncak dalam keheningan. Tahan, setelah mereka berjalan sebentar. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di kepala mereka. Mereka berhenti berjalan dan saling memandang. Ada sedikit keraguan di mata mereka. Tiba-tiba, Liu Suifeng menutup matanya. Seolah-olah dia sedang berkomunikasi sesuatu dengan pikirannya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berkata kepada Xiao Chen, "Ayahku ingin kamu pergi ke puncak. Dia ingin bertemu denganmu." Ayah Liu Suifeng, pemimpin puncak-puncak Qingyun sebelumnya. Orang yang berpegang pada senjata ilahi. Dia biasanya berada di puncak dan diselimuti misteri. Tidak disangka dia ingin bertemu Xiao Chen. Xiao Chen merasa curiga dan bertanya, apakah dia mengatakan tentang apa ini? Liu Suifeng tidak tahu. Jadi dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakannya. Aku sendiri belum melihatnya untuk waktu yang lama. Biarkan aku tahu bagaimana keadaannya saat kamu turun. Xiao Chen mengangguk dan mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Dia bergerak sangat cepat di jalur gunung kecil. Dalam sekejap mata, dia telah melakukan perjalanan beberapa ratus meter. Liu Suifeng memandangi sosok Xiao Chen yang menghilang dan bergumam. Sungguh tak terduga. Dia sekuat aku beberapa bulan yang lalu. Sekarang, aku tidak bisa lagi melihat kekuatannya. Dia mungkin bisa bertarung melawan Wang Rong. Ketika Liu Suifeng memikirkan Wang Rong, dia mengungkapkan ekspresi kebencian dan ketidakberdayaan. Puncak-puncak Qingyun adalah antara 4.000 dan 5.000 meter lebih tinggi. Semakin tinggi memanjat, semakin terjal. Akhirnya, mencapai titik di mana tidak ada lagi jalan. Setelah itu pendakian hampir vertikal. Bagian atas puncak diselimuti awan. Angin kencang bertiup di sana, membuat pakaian seseorang bergetar. Xiao Chen melihat sekeliling. Ada 1.000 meter lagi di puncak. Tetapi temboknya halus. Dan tidak ada pijakan. Kesempurnaan kecilnya Azure Dragon Cloud Soaring Art tidak memiliki cara untuk terbang di udara. Xiao Chen tidak punya pilihan lain selain menggunakan gravity spell untuk terbang ke atas. Terbang selama 1.000 meter kehabisan banyak esens. Selanjutnya, anginnya sangat kencang. Peregangan terakhir ini membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan. Xiao Chen merasa seperti sedang terbang ke surga. Dia tidak tahu bagaimana Liu Suifeng datang ke sini di masa lalu. Pada akhirnya, Xiao Chen melewati pengalaman yang menakutkan ini tanpa ada kecelakaan, dan mendarat dengan kuat. Ada seorang lelaki tua duduk bersila di atas. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Seolah-olah dia telah bergabung bersama dengan batu itu. Senjata ilahi apokaliptik disimpan dengan damai di sebuah kotak kayu dan ditempatkan di sisi puncak. Sepertinya sangat biasa. Xiao Chen selalu ingin tahu tentang status orang tua itu. Dia menduga dia tidak terlalu yakin. Ketika dia melihat orang ini, dia mengukurnya dengan cermat. Namun, dia menemukan bahwa orang ini berbeda dari yang ada di ingatannya. Dia tidak tahu mengapa. Tapi Xiao Chen menghela napas lega ketika dia sampai pada kesimpulan ini. Pria tua itu perlahan membuka matanya dan dia memandang Xiao Chen. Dia tersenyum. Aku tidak berharap untuk bertemu lagi dengan kamu begitu cepat. Pewaris guntur kaisar. Bagaimana sarungnya yang kuberikan padamu? 1. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia terkejut. Sebuah cahaya aneh muncul di matanya ketika dia menatap pria tua ini. Jadi, itu benar-benar kamu. Pewaris guntur kaisar. Ini adalah status Xiao Chen yang paling sensitif. Ketika dia mendengar orang ini menyebutkannya lagi, tangan kanannya mengambil gagang pedang dengan cepat. Dia mengangkat auranya dan siap untuk bergerak kapan saja. Orang tua itu tersenyum dengan acuh tak acuh. Tidak perlu gugup.
Jika aku ingin melukaimu, aku tidak akan memberimu sarungnya. Kalau tidak, orang-orang di majelis sesepuh akan merasakan aura pedang kayu guntur dan membunuhmu di tempat. Meskipun lelaki tua itu mengatakan itu, kecemasan di hati Xiao Chen tidak berkurang sama sekali. Perasaan memiliki hidup seseorang di tangan orang lain tidak nyaman. 1. Jika ini dilihat dari sudut lain, jika orang tua itu ingin melukainya, yang harus dia lakukan hanyalah mengumumkan statusnya. Xiao Chen kemudian akan segera menghadapi ancaman eliminasi. Xiao Chen berkata dengan cemberut, "Mengapa kamu memanggil aku di sini? Aku kira itu bukan hanya untuk bertemu aku." Pria tua itu tidak menjawab pertanyaan Xiao Chen. Sebagai gantinya, dia berkata, "Meskipun aku tidak dapat meninggalkan batu melingkar gunung ini di bawah aku tahu setiap hal kecil yang terjadi di paviliun saber surgawi. Tidak ada yang bisa lepas dari mataku." Dia tidak bisa meninggalkan batu di bawahnya. Xiao Chen mengulurkan rasa spiritualnya dan melihat dengan hati-hati batu di bawah orang tua itu. Ketika dia memindainya dengan sens spiritualnya, dia melihat sesuatu yang tidak bisa dia lihat dengan matanya. Ada tentakel hitam yang mengikat pria tua itu erat-erat ke batu. Tentakel memancarkan ki iblis hitam. Itu sangat mengerikan. Xiao Chen menarik sens spiritualnya dan melihat lagi. Namun, ia menemukan bahwa semuanya tampak normal. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Jadi itu sebabnya ketika Master Puncak Biyun Peak, Song Ke, berlaku, lelaki tua ini tidak bisa membantu. Itu karena tentakel hitam ini. Perasaan yang diberikan tentakel ini mirip dengan jejak Raja Mayat yang pernah ditempatkan di tubuhnya. Ketika lelaki tua itu merasakan sens spiritual Xiao Chen, dia mengungkapkan ekspresi yang agak heran. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat, kekuatan jiwanya sekuat milikku. Terlebih lagi, ia tampaknya lebih mahir dalam menggunakannya. Xiao Chen menarik pandangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. "Apa yang bisa kamu lihat bukan masalahku. Aku datang ke Heavenly Sabre Pavilion sebagai individu pribadi. Aku hanya di sini untuk belajar mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Aku tidak akan menyebabkan masalah di Pavilion Sabat Surgawi. Aku meminta senior untuk berhenti mengangkat status aku sebagai pewaris Kaisar Guntur." Ekspresi pria tua itu tidak berubah. Dia tersenyum lembut. "Teman kecil, dengarkan baik-baik. Aku berkata, tidak ada apapun di Heavenly Sabre Pavilion yang lolos dari mata aku." Setelah orang tua mengatakan ini, dia berhenti dan menatap Xiao Chen dengan penuh arti. Kemudian, dia melanjutkan, "Termasuk petualanganmu di alam tambang roh, dan semua yang terjadi di ladang ramuan itu." Kali ini, Xiao Chen benar-benar terkejut. Dia tidak berharap rahasia dunia bawah tanah akan ditemukan oleh orang ini. Itu berarti bahwa orang ini tahu segalanya tentang perbuatannya di Pavilion Sabat Surgawi. Pria tua itu melanjutkan, "Jangan terlalu memikirkan ini. Meskipun aku bisa melihat semuanya di Heavenly Sabre Pavilion, aku tidak akan fokus pada satu orang tanpa alasan. Akan sangat melelahkan seperti itu. Sebagian besar perhatian aku dihabiskan untuk retakan spasial di Heavenly Sabre Pavilion. Aku tidak punya banyak waktu untuk peduli tentang kamu. Aku melihatmu dalam Spirit Mines karena pertempuran dengan Heavenly Wolf Rache Vian King. Aku telah mengalihkan sebagian dari kekuatan jiwa aku." Xiao Chen merasa sedikit lebih yakin. Namun, dia tidak mengerti sesuatu. "Setelah berbicara begitu lama, kamu masih belum memberitahuku mengapa kamu memanggilku di sini." "Anak muda, jangan cemas. Ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kalimat." Lelaki tua itu memiliki ekspresi tenang ketika dia melanjutkan dengan acuh tak acuh.
Kamu telah mendapat manfaat dari senior pavilion sahabat surgawi aku dan kamu belajar mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya dari putri aku. Aku ingin meminta bantuan kamu. Membantu, Xiao Chen tidak ragu sama sekali. Setelah menerima bantuan seseorang, itu benar untuk mengembalikannya. Ini bukan masalah. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk. Selama itu masih dalam kemampuan aku bersedia membantu. Namun, Heavenly Sabre Pavilion penuh dengan bakat. Bantuan apa yang bisa aku berikan tidak penting ini. Xiao Chen dipenuhi dengan keraguan saat dia merenungkan. Xiao Chen belum sombong ke tingkat itu. Dengan kekuatannya saat ini, ada banyak orang yang lebih kuat darinya di pavilion sahabat surgawi. Dia tidak tahu mengapa orang tua ini meminta bantuannya. Karena itu, dia berhati-hati tentang hal itu. Selama itu dalam kemampuannya dia akan melakukannya. Jika melebihi apa yang bisa dia lakukan, maka dia hanya bisa bersimpati dengan tetua ini. Tentu saja, itu sesuai kemampuanmu. Selain itu, ini adalah sesuatu yang hanya dapat kamu lakukan. Ingat janji kamu. Pada akhirnya, ketika Xiao Chen meninggalkan puncak, orang tua itu tidak menyatakan apa yang dia butuhkan bantuan. Pria tua itu bertele-tele dan terus berkata Xiao Chen hanya perlu mengingat janji hari ini. Xiao Chen merasa sedikit tertekan karena berjanji tanpa alasan atau alasan. Namun, waktunya ketat. Dia bergegas ke lapangan duel dan mulai dengan cemas berusaha memahami mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya dengan bantuan Liu Ruyu. Dia tidak punya waktu untuk terlalu tertekan. Ketika dia kembali ke halamannya di malam hari, dia mulai berlatih teknik saber Lingyun. Waktu sangat ketat setiap hari. Tidak ada waktu luang sama sekali. Xiao Chen entah berkultivasi atau berlatih. Pada saat yang sama, ketika ujian murid inti tahunan mendekat, seluruh pavilion sahabat surgawi tampaknya memasuki musim sesi pelatihan. Bahkan beberapa murid inti tidak berani mengendur. Menurut aturan, beberapa murid inti yang berperingkat di belakang harus bertarung dengan murid biasa dalam ujian inti. Jika mereka kalah, status mereka sebagai murid inti akan dicabut. Aturan seperti itu memacu mereka, menyebabkan mereka tidak berani mengabaikan pelatihan mereka.